Di mana Soekarno dan Soeharto saat peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September G30S atau kerap disebut G30 SPKI merupakan peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD. Setelah diculik pada 30 September 1965 malam, mayat mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur keesokan harinya. Penculikan dan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai dalih untuk mengatasi upaya kudeta yang dikabarkan akan dilakukan oleh Dewan Jenderal TNI AD terhadap Presiden Soekarno. Kendati demikian, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrat berpangkat Mayor Jenderal tidak ikut diculik dan dibunuh. Sementara itu, Presiden Soekarno yang disebut akan dikudeta tidak berada di Istana Merdeka, Jakarta. Oke, setelah saya menonton video YouTube mengenai di mana Soekarno dan Soeharto saat kejadian G30 SPKI, ternyata kebenarannya adalah tanggal 30 September 1965, sebelum tragedi berlangsung, Soekarno ini pergi ke rumahnya di Wisma Yaso di Selipi, di mana ia bermalam sepanjang malam di wisma tersebut, di Wisma Yaso. Masuk sebuah berita telepon bahwa telah terdengar bunyi tembakan. Tembakannya ini berada di jalan tempat tinggalnya Jenderal Nasution. Soekarno kemudian mengutus seorang pengawal pribadinya untuk melihat apa yang telah terjadi. Ketika orang yang harus mencari informasi itu juga belum kembali, Soekarno pun akhirnya memberi perintah untuk berangkat ke istana. Jadi di tengah perjalanan Soekarno mendapat kabar dari wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulwi Sailan, bahwa terdapat pasukan-pasukan tidak teridentifikasi berada di sekeliling istana. Melihat hal tersebut, Soekarno pun bergegas tidak jadi pergi ke istana, melainkan pergi ke rumah Haryati. Di rumah Haryati itu, Soekarno mendengar tentang penculikan Yani, tentang penculikan Nasution yang tidak berhasil, dan tentang pasukan tentara yang misterius di sekitar istana. Dia segera mendapatkan kabar tersebut. Soekarno pun pergi lagi dan dibawa ke pangkalan udara. Ke pangkalan udara yang di Halim untuk mengamankan diri. Alasan dia memilih Halim adalah karena pesawat udara tersebut, pesawat presiden tersebut diparkirkan di pangkalan udara militer tersebut. Sesampainya di Halim, Soekarno mendapatkan informasi tentang gerakan 30 September.